الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, saya hormati para muhtaram Bapak Haji Budiman selaku Ketua Dewan Kemakmuran Jami' Al-Mustaqim. Saya hormati orang tua saya, Muhtaram Pandi, Bapak Haji Sutarno dan para bapak-bapak yang lain. Semoga kita semua yang hadir, yang duduk di majelis yang mulia ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kembali Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini. Semoga ini adalah awal pertemuan, perjumpaan dan kumpul kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adlatul Ahkam, masih membahas tentang salatut tatawwu atau salat sunnah. Semoga dibaca ya, langsung terjemahannya. Dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, apabila terbit fajar maka habislah semua waktu sholat malam dan witir. Oleh itu berwitirlah kamu sebelum terbit fajar. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala atau radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar ini adalah putra daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Umar bin Khattab ini seorang sahabat yang luar biasa. Beliau adalah khalifah kedua dan beliau punya anak yang luar biasa juga. Namanya adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini kalau kita melihat sejarahnya adalah sahabat yang kurang tertarik dengan kekuasaan. Berkali-kali beliau diminta untuk menjadi khalifah, beliau menolak. Andai kata beliau menerima, maka khalifah ketiga bisa jadi bukan Utsman tapi Abdullah bin Umar. Kalau beliau tidak menolak, bisa jadi khalifah keempat bukan Ali bin Abi Thalib tapi Abdullah bin Umar. Tapi beliau menolak, nggak mau. Lalu waktu itu sudah banyak dukungan untuk karena melihat sosok ayahnya yaitu Umar bin Khattab yang bagus dalam memimpin, dan Abdullah bin Umar juga orang yang akhlaknya luar biasa. Sahabat yang mirip dengan Nabi Muhammad itu ya Abdullah bin Umar, baik dari segi pakaiannya, baik dari ibadahnya, bahkan batuknya pun mirip Rasulullah. Sampai batuknya itu mirip apa? Rasulullah. Itu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang luar biasa, yang tidak tertarik dengan apa? Kekuasaan, tidak tertarik dengan jabatan. Biasanya orang itu nguber-nguber jabatan, mencari berbagai macam cara
untuk bisa mendapatkan jabatan, tapi sosok namanya Abdullah bin Umar, beliau adalah orang yang malah menjauh dari apa? Jabatan. Makanya ketika terjadi konflik antara umat Islam di zaman Sayyidina Ali, antara Ali dan Muawiyah, maka Abdullah ibnu Umar ini orang yang ke Ali enggak, ke Muawiyah juga enggak. Jadi waktu itu kan tempat umat Islam itu terpecah, ada kelompoknya Ali, ada kelompoknya apa? Muawiyah, yang dua-duanya ya sahabat Nabi dekat. Maka Abdullah bin Umar ini kiri enggak, kanan enggak. Ya, mungkin bisa dikategorikan non-blok. Abdullah bin Umar. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza qala al-fajr, ketika fajar itu terbit, faqad dhahaba kullu salatil laili wal witr, maka sungguh telah berlalu, artinya habis waktunya semua sholat malam termasuk witir. Sholat tahajud berarti udah nggak bisa dikerjakan kalau sudah terbit apa? Fajar. Termasuk witir. Karena ada sholat yang dikerjakannya di siang, ada sholat yang dikerjakannya di malam, ada sholat yang bisa dikerjakan di siang dan malam. Witir itu adalah sholat yang bisa dikerjakannya malam, nggak bisa kita sholat witir siang-siang itu nggak bisa. Tahajud malam juga. Ada yang dikerjakannya bisanya siang, duha itu siang. Tapi kalau hajat bisa siang, bisa malam. Taubat bisa siang, bisa malam. Sholat tasbih bisa siang, bisa malam. Sholat apa lagi, Pak? Istikharah bisa siang, bisa malam. Jadi sholat malam dalam konteks ini sholat tahajud dan sholat witir itu kalau fajar datang, maka kita sudah tidak bisa lagi untuk melaksanakan sholat witir dan sholat tahajud. Fa'utiru qabla tulu'il fajri, maka apa sabda Rasul? Berwitirlah kalian, sholat witirlah kalian sebelum terbitnya fajar. Selama fajar belum datang, maka witir bisa dikerjakan. Itulah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau kita merujuk kepada riwayat-riwayat yang ada, Nabi itu selalu mengakhiri sholat malamnya dengan witir. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan ketika Bilal bin Rabah azan, biasanya Bilal bin Rabah itu azan setengah jam lah sebelum azan subuh. Itu Rasulullah akan sholat 1 rakaat sebagai penutup daripada sholat-sholat yang beliau kerjakan di malam. Jadi kalau kita merujuk pola hidupnya Nabi itu, ya memang agak beda dengan kita. Nabi itu kalau habis sholat isya, beliau mempercepat tidur. Kalau kita kan habis sholat isya ya ngopi, ya kan? Ada yang main catur, ada yang nonton TV, main HP sampai malam. Ya. Kalau Nabi enggak, habis sholat isya beliau tidur. Ya. Kadang beliau sholat ba'diyah dulu terus tidur, kadang langsung tidur, nanti sholat ba'diyahnya belakang. Sholat ba'diyah itu enggak harus habis isya langsung, bisa dijeda. Ya, makanya Nabi pernah disebutkan dalam riwayat sholat rakaat ini
tsumma raka'ataini, tsumma raka'ataini, tsumma raka'ataini, tsumma raka'ataini, tsumma raka'ataini, tsumma wahidan. Nabi pernah sholat 2 rakaat sampai 6, berarti 12. 2 kali 6 12. Tsumma wahidan, kemudian apa? 1. Di total berarti 13. Dan disebutkan yang 2 dari 2 tadi adalah Ubaidiyah Syah. Nah gitu. Jadi Nabi itu pola hidupnya begitu. Makanya sampai kemudian dibahas oleh para ulama, apa hukumnya ngobrol setelah sholat isya, melakukan aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan kerja atau ibadah setelah sholat isya. Para ulama ada yang mengatakan makruh. Jadi habis isya itu yang benar tidur, kalau nggak ada aktivitas. Nah, kenapa dianjurkan tidur? Mempercepat tidur supaya cepat bangun. Nanti jam 1, jam 2 bangun. Itu pasti secara kesehatan lebih bagus. Jadi pola hidup mulai jam 8 tutup. Kalau dulu jelas lah ya, dulu di kampung itu asal maghrib tutup semua pintu. Apalagi udah sepi banget. Kita buka rumah itu hanya suara jangkrik yang terdengar. Iya. Nggak ada TV, nggak ada HP. Ya kan? Ya nggak ada listrik. Jadi orang tidur langsung. Ya sekarang yang cepat tidur paling yang punya anak ya tidurnya. Apalagi Bekasi ini 24 jam 24 jam Pak. Bekasi itu kayaknya nggak ada siang siang sama malam sama aja. Apalagi di Tegal Perintis nggak keluar itu malam siang ramai, malam juga orang. Siang ada makanan, malam ada makan. Kayaknya kita ini nggak perlu repot-repot untuk nyari makan. Asal keluar makanan menyambut juga. Jadi ya yang bagus seperti itu kalau kita bisa punya pola hidup. Jam 8, setengah 9 atau jam 9 udah tidur. 10, 11, 12, 1 bangun. Atau jam 2, 5 jam. Cukup kan tidur 5 jam. Kata dokter berapa sih waktu tidur? 5 sampai. Tapi dokternya sendiri tidurnya cuma 2 jam. Saya ngobrol dalam zamannya dokter tidur yang efektif itu berapa? 6 jam sampai 8 jam. Pak dokter sendiri dengan kesibukan seperti itu tidurnya berapa saya? 2 jam. Lah repot ya. Dia menganjurkan orang tidur 8 jam, dia sendiri apa? 2 jam. Terus gimana ya? Lah iya. Jadi dokternya punya menurut dia pola hidup yang baik seperti itu, tapi beliau sendiri tidak mengikuti pola hidup tadi. Ya. Jadi ini sama dengan ustadz ngajarin sholat tahajud tapi dirinya nggak pernah tahajud. Ada ustadz ngajarin orang untuk sedekah, dirinya sendiri jarang sedekah. Ya. Jadi intinya ini adalah hadis batasan waktu sholat. Jadi sholat itu memang kanat adal mukminin kitaban mauquta. Sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya, khususnya sholat 5 waktu. Di lain sholat 5 waktu kan juga ada sholat-sholat yang ditentukan waktu. Yang kalau kita mengerti, jadi nggak bisa seenaknya sholat duha jam 2 sore, jam 2 siang nggak bisa seenaknya. Sholat witir habis adzan subuh tiba-tiba sholat witir, nggak bisa seenak-enaknya. Ini ada aturan mainnya. Ya. Lalu bahasa perusahaan SOP. Jadi ya kalau kita nggak mengikuti sholat aturan main,
maka ibadah kita akan dianggap sebagai maksiat. Ya, karena ya pasti tertolak. Karena tidak mengikuti prosedur. Agama ini kan syariat itu kan aturan. Jadi harus mengikuti aturan. Makanya dikatakan oleh Ibnu Ruslan dalam Matan Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang tanpa ilmu dia beramal, maka amalnya tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami Pak ya? Nah, ini jadi disebut, kalau kita merujuk kepada definisinya, sholat witir itu apa? Sholat tahajud itu apa? Sholat yang dikerjakan setelah sholat isya, setelah sudah sampai terbitnya apa? Fajar, sampai masuk waktu subuh. Kalau sekarang enak Pak, kita sudah bisa tahu kapan subuh itu datang. Kalau zaman dulu sebelum adanya jam, belum adanya waktu sholat, orang hanya menggunakan intuisi. Apa intuisi? Ya feeling, pakai feeling. Ya, pakai feeling, dan feeling itu kan biasanya yang sudah profesional. Kalau nggak profesional ya nggak bisa. Ya bisa jadi ya. Mungkin bintang, bintangnya posisinya di sini. Ya. Tapi kan tidak semua orang bisa membaca bintang tadi. Makanya dulu muadzin itu nggak sembarangan. Muadzin itu harus benar-benar orang yang jujur. Karena dikhawatirkan kalau dia nggak jujur, ya belum waktunya azan udah ada. Kalau udah ngantuk lah azan dulu aja dah, biar cepet tidur gitu kan, lah kan kacau. Enggak, dia enggak. Jadi dulu itu muadzin itu seleksinya ketat ya. Kalau sekarang mah beda. Siapapun boleh apa? Azan karena sudah tersedia waktu. Baik, silakan dilanjut. Dari Aisyah, dia berkata, adalah Rasulullah SAW sholat duha 4 rakaat dan ditambah sebanyak yang dikendali oleh Allah. Ya, lanjut aja. Dan baginya daripadanya bahwasanya ia ditanya, adakah Rasulullah SAW sholat duha? Ia jawab tidak, kecuali apabila ia datang dari perjalanannya. Ya, satu lagi ya. Dan baginya daripadanya saya tidak lihat Rasulullah SAW sholat sunnah duha dengan tetap, tapi saya mengerjakannya dengan tetap. Cukup. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dalil terkait sholat duha. Sholat duha itu sholat yang dikerjakan waktunya mulai matahari naik qadrum jid. Jadi kemana? Jadi matahari setinggi apa? Tombak. Ya kira-kira 15 menit setelah waktu subuh selesai. Itu adalah mulainya waktu duha. Jadi mulainya waktu duha itu adalah ketika isyraq. Ada istilah suruk, ada apa? Suruk itu ya matahari terbit, itu suruk. Kalau isyraq itu adalah matahari naik 1 tombak, setelah terbit naik 1 tombak. Dari antara matahari terbit sampai matahari naik 1 tombak itu adalah waktu diharamkannya sholat. Waktu diharamkannya apa? Sholat. Banyak masjid-masjid yang jamaahnya sholat isyraqnya itu di suruk. Karena patokannya adalah
suara titit di apa? Alarm. Titit. Wah, dianggapnya itu waktu suruh. Waktu sholat isyraq. Bukan. Itu adalah waktu habisnya waktu subuh. Jadi subuh itu kapan mulainya? Ketika fajar terbit. Berakhirnya kapan? Ketika matahari terbit. Mulai dari fajar terbit sampai matahari terbit, inilah waktu subuh. 1 jaman lah kira-kira. Ketika matahari terbit itu waktu suruh, waktu diharamkannya sholat. Kecuali sholat-sholat yang punya sebab. Contohnya tahiyatul masjid. Contohnya lagi sholat sholat jenazah. Itu nggak apa-apa. Nggak ada batasan waktu, kapan pun boleh. Tapi kalau kita sholat suruh isyraq di waktu itu nggak boleh. Sholat isyraq itu waktunya sama dengan duha. Bagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi waktu sholat duha itu kapan mulainya? Ketika matahari naik qadra rumhin, kira-kira 1 tombak. Ya susah kalau kita menggunakan ukuran itu, karena kita nggak punya tombak. Sekarang ya kalau saya baca dari penjelasan para ulama kontemporer seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Shalih Utsaimin, mereka mengatakan bahwa ya kira-kira 15 menit atau 20 menit lah setelah waktu suruh. Jadi ketika matahari terbit, bahasa ininya titit, dari situ 15 menit kemudian baru kita boleh sholat apa? Isyraq. Nah, baru kita boleh sholat duha. Makanya beberapa masjid sekarang sudah merubah alarm. Jadi ada suruh, ada isyraq. Nah, ada bagus itu. Di sini sudah. Kita pakai 10 menit. Iya. Ya 10 menit minimal lah. Ya kalau bisa 15, lebih aman. Jadi kalau sudah ada pemahaman itu bagus, karena beberapa masjid masih belum paham. Ya nggak paham atau merasa paham atau salah paham, saya nggak tahu. Atau pahamnya yang salah. Hah? Jadi sholat ketika tidur itu subuh waktu habis langsung sholat isyraq. Lalu apa? Sholat isyraq. Itu kan waktu haram. Dan itu kan hadis Nabi, waktu haram itu ada 3. Pertama ketika matahari terbit sampai naik qadra rumhin, naik 1 tombak atau 15 menit ya setelah matahari terbit. Yang kedua saat istiwa, pas matahari di atas kepala. Yang ketiga adalah ya 15 menit atau 10 menit sebelum maghrib sampai adzan maghrib. Itu waktu-waktu haram. Kalau kita sholat, bukannya kita dianggap ibadah, tapi dianggap maksiat. Bukannya dapat pahala, malah dapat apa? Dosa. Jelas ya? Jadi waktu duha itu di situ. Sehingga para ulama itu ada perbedaan pendapat antara Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Al-Ghazali terkait sholat isyraq dan sholat duha. Kata Imam Ibnu Hajar, ya sholat duha ya sholat isyraq. 2 nama untuk 1 jenis. Kalau kata Imam Ghazali beda, isyraq beda, duha beda. Mulai waktunya sama, berakhir waktunya berbeda. Kalau sholat isyraq itu berakhirnya adalah kira-kira jam 9. Itu berakhir waktunya. Ini ijtihadnya Imam Ghazali. Kalau waktu duha selesainya sampai istiwa, sampai matahari di atas kepala. Oh iya. Jadi jam 11 masih bisa duha. Setengah 12 masih bisa duha. Itu batasan waktu itu.
Makanya kata kalau menurut Imam Ghazali ya beda sholat duha dengan sholat apa tadi? Isyraq. Pertama dari segi waktu. Kalau mulainya sama tapi berakhirnya berbeda. Yang kedua, sholat isyraq itu kan hanya bisa dikerjakan di masjid. Berbeda dengan duha, bisa dikerjakan di mana saja. Sholat isyraq itu ada syaratnya, sholat duha nggak ada. Apa syaratnya sholat isyraq? Kita harus sholat di masjid berjamaah, dan udah begitu, habis itu kita nggak keluar masjid. Beda dengan duha. Makanya kata Imam Ghazali, ya kalau bisa kita punya habit kebiasaan gini aja. Kita sholat ke masjid, subuh berjamaah. Habis selesai sholat, kita zikir, kita baca Quran. Kalau Imam Ibnu Taimiyah itu habis sholat subuh, beliau duduk begini, duduk ngadep ke timur. Dia baca Fatihah sampai sampai matahari itu naik satu tombak. Jadi beliau mengulang-ulang Fatihah sampai matahari naik satu tombak. Waladhdallin amin. Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, sampai waladhdallin, ulang lagi a'udzubillahi minasyaitonir. Sanggup enggak gitu? Duduk begini, terus baca Fatihah sampai 1 jam. Oh, itu berapa Fatihah? Loh. Surah yang paling agung kan Fatihah. Benar kan? Ada yang lebih agung lagi daripada Fatihah. Walaupun lebih pendek daripada Al-Baqarah. Panggilannya aja keren, Ummul Quran, iya kan? Induknya apa? Al-Quran, Al-Fatihah. Imam Ibnu Taimiyah sampai matahari satu tombak. Ya silahkan mau ngapain aja, mau kita baca Quran, mau zikir, mau sholawatan, terserah ngapain aja. Ketika matahari sudah satu tombak, yang enak sih kajian. Kalau ada kajian, habis selesai kajian, pas tuh kan, matahari satu tombak. Makanya saya kalau kajian subuh agak lama, biar pas isyraq. Habis itu sholat isyraq, kata Imam Ghazali. Setelah sholat isyraq selesai, kita pulang. Ngapain? Jangan tidur. Ya apa? Ngocorin tanaman lah, nyiram tanaman. Apa makan nasi uduk, apa makan pisang goreng sama kopi, menikmati indahnya pagi yang cerah, ya, iya kan? Bagus. Sampai sekitar jam 9, kata Imam Ghazali. Sekitar jam 9 kita sholat apa? Duha. 1 jam lah, sekitar sampai jam 10. Habis itu istirahat tidur. Tidurnya namanya qailulah. Itu sebentar supaya nanti malam kita punya energi untuk sholat tahajud. Habis itu selesai tidur ya setengah jam atau 1 jam, kita kemudian siap-siap sholat zuhur. Nah ini aktivitas yang cocok untuk yang sudah tidak kerja. Nah itu saran Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ngasih saran begitu. Nanti habis zuhur ya udah aktivitas aja lah. Aktivitas apa? Masak atau apa? Pengopi. Ya. Nunggu waktu asar. Ya kan? Hidup kita kan sebenarnya cuma nunggu-nunggu terus tiap hari. Iya kan, kalau kita tanya, sekarang ngapain Pak? Nunggu kan? Nunggu teh datang. Alhamdulillah udah datang. Habis selesai, habis itu nunggu lagi kan? Ya, pagi-pagi Pak Haji Budiman nunggu anak. Ntar agak siangan nunggu istri di sini. Ntar kapan-kapan ntar agak sorean nunggu istri di sana. Kalau istrinya 2.
yang kita tunggu, yang paling penting yang kita tunggu adalah malaikat Israil. Ya kan? Kan nunggu ini. Oh ya, Pak Haji, coba duduk. Ngapain nih, Pak Haji? Pasti kan nungguin kan? Nungguin apa? Ini belum ditransfer ini. Padahal hakikatnya kita nunggu kematian, ya kan? Ya, hidup itu sebenarnya nunggu. Makanya alangkah indahnya kalau yang kita tunggu adalah waktu sholat. Nunggu apa sih? Nunggu waktu sholat. Gitu. Baik. Hadis ini membahas tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah dalil bahwa Rasulullah itu sholat duha. Walaupun memang Nabi itu tidak mengerjakan sholat duha secara terus menerus, sekali-kali. Dan ini kemudian menjadi pembahasan di antara para ulama. Kenapa sih Rasulullah itu saat mengerjakan satu amal kadang-kadang tidak kontinu, sekali-kali saja? Nabi kan pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa sih engkau tidak sholat malam berjamaah terus menerus bersama kami? Karena kami kalau sholat berjamaah bersama engkau kan merasa tenang, merasa bahagia. Apa jawab Nabi? Khosyitu an tufradu alaikum. Kenapa sih aku mengerjakan tidak selalu? Karena khawatir diriku ini sholat diwajibkan kepada kalian. Jadi memang ada ulama itu yang tidak mau mengerjakan sholat duha terus menerus sekali-kali aja, karena Nabi nyontohnya sekali-kali. Nabi nyontohnya sekali-kali kan kita disuruh alaikum bisunati kan, kalian tuh ngikuti sunnahku. Nabi nyontohnya sekali-kali, ya berarti kita nyontohnya juga sekali-kali. Ada ulama yang lain, oh itu Nabi itu kalau mencontohkan kepada umatnya pasti memberikan contoh yang paling ringan, supaya umatnya tidak keberatan. Nabi itu kalau ngasih contoh yang seringan-ringan, sehingga umatnya tidak terlalu berat. Kalau Nabi itu ngasih contohnya yang berat, kalau kita bagaimana? Ya kalau kita mampu untuk berat, ya berat. Kalau enggak, ya seringan-ringannya aja. Jadi Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya sholat duha itu adalah sholat yang disyariatkan. Dalilnya ada dan kita dianjurkan untuk mengerjakan. Fadilahnya banyak. Di antaranya sholat duha itu bisa mempermudah rezeki. Itu ya mau hadisnya tidak sahih enggak apa-apa, manfaatul amal kan. Yang pasti kan hadis terkait sholat duha kan sudah jelas ada. Terkait keutamaan-keutamaan itu kan hanya untuk penyemangat aja. Kita nggak perlu mau meributkan status hadisnya. Dan boleh-boleh saja mau kita sholat duha, mau sholat tahajud, mau sholat witir, dengan tujuan supaya kita dimudahkan rezekinya oleh Allah, boleh. Jangankan baca Al-Baqarah yang panjang, baca Al-Fatihah biniyatin, dengan satu niat supaya Allah mudahkan rezeki kita, boleh nggak? Boleh. Itu namanya tawasul dengan amal soleh, dan itu diperbolehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tak pagi ini suatu hal, kenapa? Supaya rezeki saya lancar. Ini saya ada lagi proyek yang sedang dipertimbangkan, semoga goal, gitu kan? Nah, kayak sholat duha, boleh, bagus itu. Daripada datang dukun, daripada datang ke makam-makam keramat minta kepada penghuninya, ya mending sholat duha. Dan kata para ulama itu bagian daripada ikhlas. Orang sholat duha dengan tujuan supaya dimudahkan rezekinya oleh Allah, itu bagian daripada ikhlas juga, walaupun ikhlas tingkat paling rendah, tapi nggak masalah, yang penting ikhlas, ya kan? Gitu kan? Daripada enggak sama sekali.
Baik, saya kira cukup sekian. Ada pertanyaan? Ya, silakan, ada yang nanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Saya minum. Oh ya. Ya. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, jadi yang dimaksud tidak boleh sholat di sini adalah sholat sunnah mutlak. Contohnya tadi sholat hajat, sholat taubat, atau sholat sunnah mutlak. Itu kan boleh dikerjakan di siang dan malam. Tapi kalau tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu apa? Haram. Lalu bagaimana dengan sholat wajib? Maka sholat wajib itu asal kita masih mendapatkan 1 rakaat sebelum azan, maka masih boleh, masih sah sholat itu. Walaupun nanti ada disebut waktul muharram, waktu tahrim, ada dalam fikih itu ada waktu tahrim, waktu di mana ketika kita sholat baru rukuk sudah azan, itu waktu tahrim, waktu haram. Jadi kita dosa sholat di situ. Dan kalau mau kita sholat namanya sholat qadha. Jadi kalau kita menuju kepada fikih, asal kita masih dapat 1 rakaat, umpamanya kita sholat maghrib kan, sholat asar sudah mendekati maghrib, dapat 1 rakaat terus naik, ketika rakaat kedua kok adzan, maka kita sudah sah sholatnya, lanjutin aja. Tapi kalau baru rukuk sudah adzan, maka harus batalin qadha, ngulang lagi qadha. Makanya kalau waktunya kan gini Pak, di antara kesunahan ketika kita sholat itu kan membaca iftitah, Allahu Akbar kabira, Allah atau Allahumma ba'id baini. Tapi iftitah itu menjadi tidak sunnah. Pertama, ketika waktu sholatnya sudah sangat sempit sekali, jadi nggak perlu iftitah Allahu Akbar langsung Fatihah. Habis Fatihah nggak perlu juga baca surah, langsung ruku, i'tidal, sujud, ya kan, duduk di antara 2 sujud lagi, naik, baru kita bisa nyantai. Jadi untuk rakaat pertama itu harus dipercepat supaya tidak keduluan apa? Kalau sudah dapat 1 rakaat udah aman. Ya, jadi nggak masalah. Jadi keharaman sholat ini berlaku untuk sholat sunnah mutlak dan sholat-sholat yang tidak punya sebab kan, seperti sholat tahiyatul masjid umpamanya, atau sholat jenazah umpamanya. Terus yang kedua, terkait diam setelah sholat subuh berjamaah, ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang memaknai diam itu tetap di tempat sholat, tidak berubah, duduknya nggak berubah, gitu aja. Dan itu cukup berat, bisa kram juga kayak kita. Maka ada pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang penting masih di dalam masjid, tidak keluar kecuali sesuatu yang mendesak, ke kamar mandi. Kalau dia keluar untuk sesuatu yang mendesak, itu ditolerir nggak apa-apa. Ya, repot juga, wah isroknya kurang 15 menit, nanggung Pak, kan repot juga. Umpama kita kentut,
Kan harus wudhu, keluar juga, nggak bisa kan wudhu di sini kita. Maka ditolerir untuk wudhu, untuk ini pun. Bahkan ada pendapat yang ketiga mengatakan sholat isyraq itu nggak masalah dikerjakan di rumah, asal di rumah ada musola, tempat kita biasa sholat. Ada pendapat ketiga, tapi ini pendapat yang saya kira terlalu liberal gitu. Terlalu menggampangkan. Ya setidaknya pendapat kedua lah yang kita pakai. Kalau pendapat kedua kalau pendapat pertama kan terlalu berat. Duduknya begini aja nggak pindah-pindah kan. Bisa kram itu Pak 1 jam. Ya kan? Repot. Ya, pendapat kedua lah saya kira lebih moderat dan lebih bisa diterima, lebih mudah diterima. Jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Yang sholat duha tadi batasannya sampai jam berapa? Pokoknya sampai waktu dilarang. Ya pokoknya sampai waktu dilarang sholat. Begitu ya. Iya. Ya menjelang zuhur. Matahari pas istiwa. Ya, kalau ya pokoknya sebelum zuhur, pokoknya pas matahari kita nggak ada istiwa sih benar. Ya kan disebut waktu zuhur itu adalah ketika bayangan kita itu kan enggak ada bayangan. Kalau pas nggak ada bayangan, kira-kira waktu berapa lama nggak ada bayangan? Berapa lama matahari diam sehingga tidak ada bayangan itu? Kira-kira berapa lama? Ada 5 menit. Ya mungkin segitu. Jadi waktu istiwa itu sangat pendek sekali. Hah? Yang kita nggak ada jawabnya. Ya makanya ya kalau bisa kita batasi diri kita aja. Pokoknya sholat duha itu paling lambat untuk diri kita ya 11:30 ya, 11:30 aman. Jadi walaupun sebenarnya lebih dari itu pun bisa. Makanya gini Pak, saya pernah menyampaikan bahwa sholat itu ya, ada yang afdolnya dikerjakan di awal waktu. Contohnya sholat 5 waktu itu afdolnya dikerjakan di awal waktu. Ada juga sholat yang afdolnya dikerjakan di pertengahan waktu, yaitu sholat duha. Namanya juga duha. Duha itu adalah waktu di mana anak onta itu berdiri karena kepanasan. Jadi onta itu kalau malam kan menderum, diem. Nanti kalau matahari naik, dia kepanasan lama-lama. Kalau sudah kita jam 9, dia akan berdiri karena kepanasan. Kalau jam-jam 7 dia masih oke-oke aja. Panasnya matahari masih mampu dia lawan. Tapi kalau udah jam-jam 9, berdiri dia nggak betah. Makanya kapan waktu utamanya melaksanakan sholat duha ya jam segitu. Makanya kurban itu bahasa Arab, bahasa hadisnya kan udhiyah dari kata duha, karena dikerjakannya disembelihnya di waktu duha, ya kan? Kurban itu disembelihnya di waktu duha. Makanya afdolnya kalau ada pertanyaan mana yang lebih utama, kurban itu disembelih setelah zuhur, malam atau duha, ya duha, karena emang namanya udhiyah. Udhiyah itu hewan yang disembelih di waktu duha. Dan ada sholat yang afdolnya dikerjakan di akhir, sholat witir, sholat tahajud. Itu sholat yang afdolnya dilaksanakan di akhir. Makanya menarik, sholat itu ada yang tidak semua sholat harus di awal waktu. Ada yang dianjurkan di pertengahan waktu seperti duha, ada yang dianjurkan di akhir waktu seperti sholat witir dan tahajud. Jelas ya? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Sebelum ajar
Oh, iya. Makanya saya bilang tadi, sholat itu ada batasan waktu, batasan mulai, batasan akhir. Maka sholat qobliyah itu ya harus dikerjakan setelah adzan, bukan setelah adzan yang benar, setelah masuk waktu. Karena adzan bisa jadi kan sudah 15 menit masuk waktu baru adzan. Karena marbutnya ketiduran, Pak. Kan bisa saja kan. Jadi yang penting sudah masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu, berarti kalau belum masuk waktu ya nggak bisa. Malah maksiat. Jadi niatnya ibadah malah dosa, bukan dapat pahala. Nggak apa-apa. Yang penting patokannya adalah dukhulul waktu, masuk waktu. Kalau belum masuk waktu nggak boleh. Jadi bukan adzan patokan. Kalau adzan, apalagi kadang-kadang ada masjid itu adzan waktu puasa itu adzan itu nunggu muadzinnya buka dulu. Jadi muadzinnya minum dulu, makan gorengan, baru kemudian apa? Adzan. Jadi agak telat 5 menit gitu kan. Iya. Oh yang di rumah udah nungguin mau makan, ini muadzinnya apa? Makan dulu. Minum teh dulu, makan dulu, baru kemudian adzan. Ya. Itu di sana bukan di masjid. Ada lagi tanya? Cukup? Ya, baik. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Syakirin. Hamdan min amdihi wa bi ni'amahu ikafu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu syukur kami yang baik di jalalika al-karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aslih dzata bainina wa malih baina qulubina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Demikian kurang lebihnya maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz kita semuanya diberikan kesehatan sehingga bisa mengulangi di kajian berikutnya. Baik, mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.